Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Suatu ketika, Hasan yang baru pulang dari negeri seberang mengajak Abu Nawas dan Abu Jahil berburu di sebuah hutan belantara. Awalnya Abu Nawas menolak karena kabar yang ia dengar, hutan tersebut dihuni oleh sekelompok suku yang sangat kejam. Alah, dasar penakut, ngapain juga ajak orang seperti dia? Hei Hasan, lebih baik kita pergi berdua saja, ejek Abu Jahil. Mendengar ejekan tersebut, Abu Nawas tidak terima dan berkata, "Permasalahannya pada keselamatan Hasan. Saya khawatir kalau Hasan sampai terbunuh." Rupanya alasan Abu Nawas ini malah jadi ledekan Abu Jahil. Seorang pengecut pasti punya banyak alasan. Bilang saja takut, tidak usah bawa-bawa Hasan segala, ledek Abu Jahil. Tak terima dengan perkataan Abu Jahil, Abu Nawas pun akhirnya bersedia ikut. Maka berangkatlah mereka bertiga menuju hutan belantara. Dan benar saja, ketika mereka mulai memasukinya, di tengah hutan mereka ditangkap oleh sekelompok suku yang kejam. Lalu muncullah ketua suku menghampiri mereka bertiga. "Mau apa kalian datang kemari? Hutan ini tidak boleh dimasuki siapapun," bentak ketua suku. "Maaf Tuan, kami tidak tahu, karena tujuan kami hanya sekedar untuk berburu," jawab Abu Nawas. "Berani-beraninya kalian berburu di sini. Semua binatang yang ada di hutan ini tidak boleh kalian bunuh. Kalian sudah membunuh binatang apa?" tanya ketua suku. "Belum Tuan, kami belum membunuh binatang apapun," jawab Abu Nawas. "Baguslah, karena belum ada satupun binatang yang terbunuh, maka kalian akan kuampuni. Tapi dengan syarat, masing-masing dari kalian bawakan saya 10 buah yang sama," perintah ketua suku. Kemudian Hasan, Abu Nawas dan Abu Jahil menyebar ke tengah hutan untuk mencari buah-buahan. Tidak berselang lama, datanglah Hasan dan Abu Nawas membawa buahnya masing-masing. "Buah apa yang kau bawa?" tanya ketua suku kepada Hasan. "Ini buah apel Tuan," jawab Hasan. "Masukkan satu persatu buahnya ke dalam pantatmu tanpa mengeluarkan suara apapun," perintah ketua suku. Tentu saja hal ini membuat kaget Hasan, akan tetapi ia terpaksa melakukannya. Baru satu buah akan dimasukkan, Hasan sudah berteriak kesakitan. Karena Hasan telah mengeluarkan suara, ia lalu diceburkan ke dalam sungai. Kini giliran Abu Nawas. "Buah apa yang kau bawa?" tanya ketua suku. "Ini buah cermai Tuan," jawab Abu Nawas. "Masukkan satu persatu buahnya ke dalam pantatmu tanpa mengeluarkan suara apapun," perintah ketua suku. Abu Nawas pun melakukannya. Satu persatu ia masukkan ke dalam pantat tanpa menjerit kesakitan. Tapi ketika buah yang ke-10 akan dimasukkan, tiba-tiba Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. Karena mengeluarkan suara, ia pun diceburkan ke dalam sungai. Melihat Abu Nawas yang basah kuyup, Hasan segera menghampirinya. "Hai Abu Nawas, kenapa kau diceburkan juga? Aku lihat kau hampir berhasil," tanya Hasan. "Iya benar, tapi ketika buah yang terakhir aku tak kuasa menahan tawa," jawab Abu Nawas. "Apa yang membuatmu tertawa?" tanya Hasan penasaran. "Aku melihat Abu Jahil datang dengan membawa 10 buah nanas," jawab Abu Nawas. Keduanya pun tertawa terbahak-bahak. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada zaman Nabi Musa ada seorang lelaki Bani Israel yang dikenal fasik dan banyak dosa. Ia tidak mau berhenti dari perbuatan maksiatnya. Bahkan ketika penduduk setempat mencoba menyadarkannya, si lelaki tak memperdulikannya sama sekali. Karena khawatir desanya akan tertimpa azab akibat perbuatan si lelaki,
para penduduk berdoa kepada Allah supaya si lelaki dijauhkan dari desanya. Allah pun mengabulkan doa mereka. Allah lalu memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Dalam wahyunya Allah berfirman, "Sesungguhnya di antara Bani Israel ada seorang laki-laki fasik. Usir dia dari tempat tinggal mereka, agar azabku tidak menimpa desa mereka." Maka pergilah Nabi Musa ke desa yang dimaksud. Sesampainya di sana, Nabi Musa segera menghampiri lelaki yang fasik itu. "Pergi kau dari desa ini," usir Nabi Musa. Si lelaki pun meninggalkan desa tersebut dan berkelana ke suatu daerah padang luas yang tidak ada penghuninya sama sekali. Jangankan manusia, binatang-binatang pun tidak ada. Beberapa waktu kemudian, si lelaki jatuh sakit. Sementara tak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Semakin hari, rasa sakit yang dideritanya semakin parah, sampai-sampai si lelaki tak kuat menahannya. Dan karena saking sakitnya, ia pun berdoa kepada Allah. "Ya Allah, andai ibuku berada di sampingku, niscaya ia akan mengasihaniku dan menangisi betapa hinanya diriku. Andai ayahku berada di sampingku, niscaya ia akan menolongku, memandikanku dan juga mengkafaniku. Andai istriku berada di sampingku, niscaya ia akan menangis karena berpisah dariku. Andai anak-anakku berada di sampingku, niscaya mereka akan menangis dan mendoakan jenazahku. Mereka akan berdoa, 'Ya Allah, ampunilah ayahku yang terasingkan, yang lemah, yang banyak maksiat, yang fasik, yang terusir dari kota ke kota, dari kota ke desa, dan dari desa ke padang luas. Ia keluar dari dunia menuju akhirat dengan kondisi putus asa dari segala sesuatu kecuali dari rahmat-Mu." Laki-laki itu kemudian melanjutkan doanya, "Ya Allah, apabila Engkau memisahkanku dari ibuku, dari anak-anakku, dan dari istriku, maka janganlah Engkau memisahkanku dari rahmat-Mu. Dan apabila Engkau membakar hatiku, maka janganlah Engkau membakarku dengan api neraka-Mu karena kemaksiatanku." Setelah berdoa demikian, Allah pun mengutus beberapa malaikat kepadanya. Ada yang menjelma sebagai ibunya, ada yang menjelma sebagai ayahnya, ada pula yang menjelma sebagai istrinya. Dan yang terakhir, Allah mengutus anak-anak kecil dari surga menjelma menjadi anak-anaknya. Mereka lalu duduk di samping si lelaki sambil menangis terseduh-seduh, seolah-olah mereka itu adalah anak-anaknya, istrinya, ibunya, dan juga bapaknya yang hadir di sampingnya. Si lelaki pun menjadi lega, kemudian ia kembali berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau memutuskanku dari rahmat-Mu. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu." Lelaki itu akhirnya meninggal dunia dalam keadaan suci dari dosa-dosa dan diampuni oleh Allah Ta'ala. Lalu Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa, "Hai Musa, pergilah ke padang luas. Di sana ada seorang kekasihku yang meninggal dari kalangan para kekasihku. Mandikan ia, kafani ia, dan sholati ia." Maka pergilah Nabi Musa ke tempat yang diwahyukan. Setibanya di tempat tersebut, Nabi Musa seketika terkejut karena jenazah lelaki yang ia temui adalah laki-laki fasik yang pernah diusirnya. Nabi Musa juga melihat para bidadari sedang menangisinya. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, wahai Tuhanku, bukankah ia adalah laki-laki fasik yang aku usir dari kota sesuai perintah-Mu?" Allah menjawab, "Iya hai Musa, tetapi aku telah mengasihinya dan mengampuni dosa-dosanya dikarenakan rintihannya saat sakit dan sebab terpisahnya ia dari tempat tinggal, terpisah dari kedua orang tua, terpisah dari anak-anak dan istrinya. Kemudian aku mengutus para bidadari yang menjelma menjadi ibunya dan malaikat yang menjelma menjadi ayahnya. Ketika laki-laki terasing itu mati, para penduduk langit dan bumi menangisinya karena kasihan dengannya.
Lantas, pantaskah aku tidak mengasihinya? Padahal aku adalah zat yang paling mengasihi. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Mawaiz Al-Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Ada kisah mengerikan yang menimpa kepada beberapa orang karena menghina hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah pertama disampaikan oleh Imam Zahabi dari Al-Qadi Abu Thayyib. Suatu kali kami pernah mengikuti pengajian di Masjid Jami Al-Mansur. Lalu tiba-tiba datang seorang pemuda dari Khurasan menanyakan perihal masalah Al-Musarrah serta meminta dalilnya sekaligus. Pertanyaan pemuda itu pun dijawab dengan membawakan hadis dari Abu Hurairah. Akan tetapi, si pemuda malah mencela dan menghina Abu Hurairah. Belum selesai ia menghujat, tiba-tiba seekor ular besar jatuh dari atap masjid. Para jamaah pun berlarian ketakutan, termasuk si pemuda. Anehnya, ular tersebut justru mengejar si pemuda. Tentu saja hal ini membuatnya bertambah panik. Lalu ular itu berteriak kepadanya, "Bertaubatlah, bertaubatlah." Pemuda itu segera menjawab dengan penuh ketakutan, Iya, saya bertaubat." Seketika ular tersebut langsung menghilang tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Kisah kedua diceritakan oleh Imam Muhammad bin Ismail. Suatu ketika saat beliau menerangkan tentang hadis di mana hadis tersebut berbunyi, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia memasukkan tangannya ke bejana sehingga dia mencucinya terlebih dahulu, sebab dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Hadis riwayat Muslim nomor 103. Tiba-tiba ada seorang lelaki berkata dengan nada mengejek, "Aku tahu kok di mana tanganku bermalam, tentu saja di atas kasur." Kemudian pada pagi harinya saat si lelaki terbangun dari tidurnya, ternyata dia memasukkan tangannya ke dubur hingga sampai siku-sikunya. Kisah yang ketiga diceritakan oleh Syekh Imam Nawawi. Bersiwak adalah salah satu perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi. Oleh karenanya bagi siapa saja yang menirunya, maka dianggap telah menghidupkan sunnah-sunnahnya. Tapi ada salah satu orang tua santri yang melecehkan sunnah tersebut. Kisah ini berawal ketika anaknya baru pulang dari pesantren. Melihat tangan anaknya memegang siwak, ayahnya bertanya, "Gurumu memberi apa?" Anaknya menjawab, "Siwak, wahai ayah." Lalu sang ayah mengambil siwak tersebut dan meletakkan di duburnya sebagai penghinaan. Selang beberapa hari, dubur ayahnya mengeluarkan sejenis ikan. 2 hari kemudian ayahnya meninggal dunia. Kisah yang keempat diceritakan oleh Ad-Dainawari dari Ahmad bin Shu'aib. Abu Dawud As-Sijistani pernah berkata, "Suatu ketika kami belajar kepada seorang ahli hadis. Guru kami menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi sebagai berikut. Para malaikat meletakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu. Waktu itu di dalam majelis ada seorang Mu'tazilah yang melecehkan hadis ini. Ia pun berkata, 'Demi Allah, besok saya akan mengenakan sandal yang berpaku, lalu akan kuinjakan ke sayap para malaikat.' Dia pun melakukannya, dan kedua kakinya langsung keras sehingga dimakan oleh rayap." Kisah serupa juga pernah diceritakan oleh Abu Yahya Zakaria As-Saji. "Pernah kami berjalan di kampung kota Basroh menuju rumah seorang ahli hadis. Kami pun tergesa-gesa berjalan cepat ke rumahnya. Dalam rombongan kami ada seorang yang berkomentar dengan nada mengejek, 'Angkatlah kaki kalian dari sayap para malaikat, janganlah kalian memecahkannya.' Ternyata dia seketika itu juga tidak bisa berjalan. Dia tetap di tempatnya sampai kedua kakinya kering dan jatuh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin.
Pada pertemuan kali ini, saya akan menceritakan beberapa kisah lucu tentang seorang sufi yang bernama Nasruddin Hoja. Membeli sepatu. Nasruddin Hoja yang akan membeli sepatu mengukur kakinya dengan sehelai jerami dan menandainya. Lalu ia pun berangkat ke toko sepatu yang ada di kota. Naasnya, dia lupa membawa pengukur sepatu dari jerami yang telah dibuatnya. Maka sesampainya di toko sepatu, ia pun menjadi kebingungan. Akhirnya Nasruddin menemukan solusi. Ia pun berkata kepada pemilik toko, "Tuan, bisakah Tuan menunggu barang sejenak? Aku akan mengambil jeramiku yang tertinggal di rumah." Tanpa menunggu jawaban, Nasruddin bergegas pulang mengambil jerami pengukur kakinya. Lalu dengan tergopoh-gopoh, ia pun kembali lagi ke toko tersebut. Sayangnya hari telah larut malam dan toko sepatunya tentu saja sudah tutup. Seseorang yang mendengar ini berkata kepada Nasruddin, "Hei Nasruddin, bukankah kamu bisa mengukur pakai kakimu sendiri?" kata orang tersebut. Mendengar itu, Nasruddin pun menjawab, "Kamu sama sekali tak mengerti kesulitanku. Dengan jerami ini ukurannya sangat akurat, sedangkan kakiku ini tak mudah dipercaya," sahut Nasruddin. Meminjam keledai. Keledai Nasruddin jatuh sakit, maka ia meminjam seekor kuda kepada tetangganya. Kuda itu besar dan kuat serta kencang larinya. Begitu Nasruddin menaikinya, ia langsung melesat secepat kilat. Sementara Nasruddin berpegangan di atasnya penuh ketakutan. Nasruddin pun mencoba membelokkan arah kuda, tapi sia-sia. Kuda itu lari bertambah kencang. Beberapa teman Nasruddin yang sedang bekerja di ladang melihat Nasruddin melaju kencang di atas kuda. Mereka mengira Nasruddin sedang ada sesuatu yang penting. Mereka pun berteriak, "Mau kemana Nasruddin? Mengapa terburu-buru?" Nasruddin balik berteriak, "Saya tidak tahu, binatang ini tidak mengatakannya kepadaku." Jatuhnya jubah Nasruddin. Ketika malam sudah larut, Nasruddin bersama teman-temannya memutuskan untuk pulang ke rumah. Di pintu rumah mereka pun berpisah. Setelah Nasruddin masuk ke dalam rumah, ternyata istri Nasruddin sudah menantinya dari tadi. "Aku telah bersusah payah memasak untukmu sore tadi," kata sang istri marah-marah sambil menjewer kuping Nasruddin. Karena saking kuatnya, Nasruddin sampai terpelanting dan jatuh menabrak peti. Mendengar suara gaduh, teman-teman Nasruddin yang belum terlalu jauh bertanya dari balik pintu, "Ada apa Nasruddin? Malam-malam begini kenapa ribut sekali?" "Jubahku jatuh dan menabrak peti," jawab Nasruddin. "Jubah jatuh saja suaranya ribut sekali," balas mereka. "Tentu saja karena aku masih berada di dalamnya," tutur Nasruddin. Manfaat keju. Setelah bepergian jauh, Nasruddin tiba kembali di rumah. Istrinya menyambutnya dengan gembira. "Wahai suamiku, aku punya sepotong keju untukmu," kata istrinya. "Alhamdulillah, aku suka dengan keju. Keju itu baik untuk kesehatan perut," puji Nasruddin. Tidak lama berselang, Nasruddin kembali pergi. Dan ketika ia kembali, istrinya menyambutnya dengan gembira juga. "Adakah keju untukku?" tanya Nasruddin. "Tidak ada lagi wahai suamiku," jawab istrinya. "Ya sudah, tidak apa-apa. Lagi pula keju itu tidak baik bagi kesehatan gigi," ujar Nasruddin. Mendengar itu, istrinya pun menjadi bingung. "Jadi mana yang benar wahai suamiku? Keju itu baik untuk perut atau tidak baik untuk gigi?" "Oh, itu tergantung. Tergantung apakah kejunya ada atau tidak," sambut Nasruddin. Kucing 2 kilo. Ketika memiliki uang cukup banyak, Nasruddin membeli ikan di pasar dan membawanya ke rumah. Ketika istrinya melihat ikan yang banyak itu, ia pun berpikir, "Sudah lama aku tidak mengundang teman-temanku makan di sini."
Ketika malam tiba, Nasruddin pun pulang kembali ke rumahnya. Ia berharap ikannya sudah dimasakkan oleh istrinya. Namun alangkah kecewanya, ia melihat ikan-ikannya itu sudah habis, tinggal duri-durinya saja. "Siapa yang menghabiskan ikan sebanyak ini?" tanya Nasruddin marah. Istrinya menjawab, "Dimakan kucingmu." "Mengapa juga kau pelihara kucing? Dia kan kucing yang nakal dan juga rakus." Nasruddin pun makan malam dengan seadanya saja. Setelah makan, dipanggilnya kucingnya dan dibawanya ke warung terdekat. Kucing tersebut lalu diangkat oleh Nasruddin ke timbangan dan ditimbangnya. Lalu ia pun pulang ke rumah dan berkata cukup keras kepada istrinya, "Hei istriku, ikanku tadi 2 kilo beratnya dan kucing ini beratnya juga 2 kilo. Kalau kucingku 2 kilo, mana ikannya? Dan kalau ini ikan 2 kilo, lalu mana kucingnya?" Membalik logika. Seorang yang filosof dogmatis sedang menyampaikan ceramah. Nasruddin mengamati bahwa jalan pikiran sang filosof terkotak-kotak dan sering menggunakan aspek intelektual yang tidak realistis. Setiap masalah didiskusikan dengan menyitir buku-buku dan kisah-kisah klasik, lalu dianalogikan dengan cara yang tidak semestinya. Akhirnya, sang penceramah menawarkan siapa yang mau membaca buku karyanya. Nasruddin segera mengacungkan tangannya. Sambil memegangnya dengan serius, Nasruddin membuka halaman demi halaman. Ia pun berdiam diri lama sekali. Sang penceramah mulai kesal. "Hei Nasruddin, engkau bahkan membaca buku saya dengan terbalik." "Iya, aku tahu," jawab Nasruddin acuh. "Tapi karena cuma ini satu-satunya hasil karyamu, rasanya ya memang begini caranya untuk mempelajari jalan pikiranmu." Manipulasi deskripsi. Nasruddin kehilangan sorban barunya yang bagus dan mahal. Tidak lama kemudian, Nasruddin membuat pengumuman. Ia menawarkan setengah keping uang perak bagi yang menemukan dan mengembalikan sorbannya. Seseorang protes kepada Nasruddin. "Hei Nasruddin, kalau upahnya cuma segitu, penemunya tentu tidak akan mengembalikan sorbanmu. Hadiahnya tidak sebanding dengan harga sorbanmu yang hilang." "Oh, kalau begitu aku tambahkan bahwa sorban itu sudah tua, kotor, dan sobek-sobek." Belajar bahasa Kurdi. Tetangga Nasruddin ingin belajar bahasa Kurdi, maka ia minta diajari Nasruddin. Sebetulnya Nasruddin juga belum bisa bahasa Kurdi, kecuali hanya beberapa patah kata saja. Tapi karena tetangganya memaksa, ia pun akhirnya bersedia. "Baiklah, kita mulai pelajarannya. Kita mulai dengan sop panas. Dalam bahasa Kurdi itu namanya ash," ujar Nasruddin. "Lalu kalau sop dingin bahasa Kurdinya apa Nasruddin?" tanya tetangganya. "Begini, perlu kamu ketahui bahwa orang Kurdi tidak pernah membiarkan sop jadi dingin. Jadi engkau tidak akan pernah mengatakan sop dingin dalam bahasa Kurdi." Nasruddin dan orang pintar. Dikisahkan ada seorang yang sangat pintar tapi juga sombong. Ia merasa sangat pintar dalam segala hal. Karenanya Nasruddin ingin sedikit memberi pelajaran pada orang pintar sombong ini. "Hei orang pintar, saya ingin taruhan," tantang Nasruddin. Orang pintar itu pun tertawa. "Kamu pasti kalah Nasruddin," jawabnya. "Tentu saja, Anda kan pintar, sedangkan saya orang bodoh. Tapi bolehlah kita coba," tutur Nasruddin. "Peraturannya begini, jika Anda tidak dapat menjawab pertanyaan saya, maka Anda harus memberi saya 10 dirham. Sedangkan jika saya tidak dapat menjawab pertanyaan Anda, maka saya harus membayar 1 dirham, kata Nasruddin. Orang pintar itu pun melotot. "Itu tidak adil Nasruddin," ujarnya. "Justru adil Tuan, karena Anda kan lebih pintar dariku. Peluang untuk menang lebih besar," balas Nasruddin. "Oh, baiklah.
Dengan setengah bangga, orang pintar tersebut menerima tantangan Nasruddin. "Saya duluan ya yang bertanya," pinta Nasruddin. "Hewan apa yang kakinya 3?" Mendengar pertanyaan Nasruddin, orang pintar itu pun langsung protes. "Hei Nasruddin, tidak ada hewan berkaki 3, bantah orang pintar tersebut. "Pertanyaan macam apa itu?" katanya dengan geram. "Anda tidak tahu kan? Berarti Anda kalah. Anda harus membayar saya 10 dirham, pinta Nasruddin. Dengan berat hati, orang pintar itu memberikan 10 dirham. Karena penasaran, orang pintar itu pun mengajukan pertanyaan yang sama. "Sekarang giliran saya Nasruddin. Hewan apa yang kakinya 3? Tanya orang pintar tersebut. "Waduh, maaf, saya tidak tahu," kata Nasruddin sambil menyerahkan 1 dirham. Ia pun melenggang pergi dengan membawa uang sisa 9 dirham. Mimpi paling religius. Nasruddin sedang mengadakan perjalanan bersama pastur dan ahli yoga. Beberapa hari kemudian, bekal mereka tinggal sepotong roti. Masing-masing mereka merasa berhak untuk memakan roti tersebut. Setelah debat seru, akhirnya mereka bersepakat akan memberikan roti itu bagi siapa saja yang mengalami mimpi paling indah. Maka tidurlah mereka bertiga. Pagi harinya saat bangun, pastur bercerita, "Tadi malam aku bermimpi indah sekali. Aku melihat Kristus membuat tanda salib. Itu adalah tanda yang istimewa sekali." Ahli yoga juga tak mau kalah. "Itu memang istimewa, tapi aku punya mimpi yang juga tidak kalah hebat. Tadi malam aku bermimpi melakukan perjalanan ke surga dan menemui tempat paling damai." "Bagaimana denganmu Nasruddin? Apa mimpi yang kamu alami?" tanya mereka berdua. Dengan entengnya Nasruddin menjawab, "Aku bermimpi sedang kelaparan di tengah gurun, dan tampaklah bayangan Nabi Khidir menghampiriku. Beliau mendekatiku dan berkata, 'Kalau engkau lapar, makanlah roti itu.' Jadi aku langsung bangun dan memakan roti tersebut saat itu juga." Kedua temannya hanya bisa melongo mendengar cerita Nasruddin. Nasruddin dan Raja Timur Leng. Timur Leng mulai mempercayai Nasruddin dan kadang mengajaknya berbincang soal kekuasaannya. "Hei Nasruddin, saya dengar setiap raja di dalam agamamu katanya selalu memiliki gelar dengan nama Allah. Misalnya Al-Muwafiq Billah, Al-Mutawakil Alallah, Al-Mu'tasim Billah, dan lain-lain. Kalau menurutmu, apakah gelar yang pantas untukku?" Nasruddin sempat kaget, mengingat Timur Leng adalah raja kafir yang bengis dan juga kejam. Tapi tak lama Nasruddin menemukan jawabannya. "Saya kira gelar yang paling pantas untuk Anda adalah Na'udzubillah," jawab Nasruddin. Kemudian Timur Leng meneruskan perbincangannya. "Hei Nasruddin, menurut agamamu, di manakah tempatku di akhirat kelak? Apakah aku ditempatkan bersama orang-orang yang mulia atau yang hina?" Bukan Nasruddin kalau ia tak dapat menjawab pertanyaan semudah itu. Raja penakluk seperti Anda, insya Allah akan ditempatkan bersama raja-raja dan juga tokoh-tokoh yang telah menghiasi sejarah, jawab Nasruddin. Timur Leng benar-benar puas dan gembira. "Benarkah itu Nasruddin?" "Tentu saja Paduka. Saya yakin Anda akan ditempatkan bersama Fir'aun dari Mesir, Raja Namrud dari Babilonia, dan Kaisar Nero dari Romawi, dan juga Genghis Khan." Entah mengapa, Timur Leng masih juga bergembira mendengar jawaban Nasruddin. Itik berkaki 1. Suatu ketika, Nasruddin diundang menghadap Timur Leng. Nasruddin ingin membawa hadiah kepada raja berupa itik panggang. Sayang sekali, sebelah kaki itik tersebut sudah dimakan Nasruddin. Setelah berpikir-pikir, akhirnya Nasruddin membawa juga itik panggang berkaki 1 itu menghadap Timur Leng. Timur Leng lalu bertanya pada Nasruddin, "Hei Nasruddin,
mengapa itik panggang ini kakinya cuma satu? Memang di negara ini itik-itik hanya berkaki satu, Tuan. Kalau Tuan tidak percaya, cobalah lihat di kolam. Mereka berdua pun lalu berjalan menuju kolam. Di sana banyak itik berendam sambil mengangkat salah satu kakinya, sehingga nampak hanya berkaki satu. Lihatlah Tuan, kata Nasruddin puas. Di sini itik hanya berkaki satu. Tentu Timur Leng tidak mau ditipu. Maka ia pun berteriak dengan keras. Semua itik langsung kaget mendengar teriakannya. Mereka pun langsung menurunkan kaki yang dilipat dan berterbangan. Tapi Nasruddin tidak kehilangan akal. Subhanallah, bahkan itik pun takut pada teriakan Anda. Barangkali kalau Tuan meneriaki saya juga akan ketakutan. Dan secara refleks akan menggandakan kaki saya menjadi 4. Dan kemudian berjalan dengan merangkak, jawab Nasruddin. Mengajari keledai membaca. Timur Leng menghadiahi Nasruddin seekor keledai. Nasruddin menerimanya dengan senang hati. Tetapi Timur Leng berkata, ajari keledai itu membaca. Dalam 2 minggu datanglah kembali kemari dan kita lihat hasilnya. Nasruddin pun berlalu dan 2 minggu kemudian ia kembali ke istana. Tanpa banyak bicara, Timur Leng menunjukkan ke sebuah buku besar. Nasruddin menggiring keledainya ke buku itu dan membuka sampulnya. Si keledai menatap buku itu, dan tak lama si keledai mulai membalik halamannya dengan lidahnya satu persatu. Dibaliknya setiap halaman sampai ke halaman terakhir. Setelah itu, si keledai menatap Nasruddin. Demikianlah Paduka, keledaiku sudah bisa membaca sekarang, ujar Nasruddin. Timur Leng mulai menginterogasi. Bagaimana caramu mengajari dia membaca? Nasruddin lalu menjelaskan. Sesampainya di rumah, aku siapkan lembaran-lembaran besar mirip buku. Dan aku sisipkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai tersebut harus belajar membalik-balik halaman untuk bisa makan biji-biji gandum itu. Sampai ia terlatih betul untuk membalik-balik halaman buku dengan benar. Tapi bukankah ia tidak mengerti apa yang dibacanya? Tanya Timur Leng. Nasruddin menjawab, memang demikianlah cara keledai membaca, tuanku. Hanya membalik-balikan halaman tanpa mengerti isinya. Kalau kita membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, kita akan disebut setolol keledai, bukan? Tugas Nasruddin. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.